Halo, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Amerika Serikat memberi sinyal perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel akan segera berakhir. Keyakinan itu disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump seiring dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa berakhirnya perang di Iran adalah awal dari sebuah negara baru. Sebaliknya, Iran melalui wakil menteri luar negerinya justru mengatakan bahwa menolak seluruh tawaran gencatan senjata. Berakhirnya perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel berada di tangan Iran. Lalu pertanyaan besarnya, siapa yang akhirnya mengalah dalam peperangan ini dan faktor apa yang akan menghentikan perang? Ya, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam juga akan kami hadirkan, di antaranya 22 warga negara Indonesia dari Iran akan tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta dalam gelombang pertama evakuasi dari Iran pada sore hari ini. Langkah evakuasi diambil pemerintah Indonesia untuk melindungi WNI yang berada di zona merah perang. Sementara 10 WNI sisanya baru akan diberangkatkan dari Baku, Azerbaijan pada Rabu esok hari. Lalu bagaimana kepulangannya kita akan pantau bersama. Dua informasi tersebut dan informasi lainnya akan jadi sajian utama dalam Sapa Indonesia Malam. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Radi Saputro, kita jelang Sapa Indonesia Malam selengkapnya hari ini untuk Anda. Kami mulai dari berita rekaman yang diambil di kota Tair, Lebanon pada Senin menunjukkan asap membumbung di atas kawasan permukiman setelah serangan udara Israel. Tentara Israel sebelumnya telah mengumumkan serangan terkonsentrasi untuk mengeliminasi teroris Hezbollah dan infrastrukturnya di selatan Lebanon. Sebagai respons, Hezbollah menargetkan pasukan militer Israel di Wadi Hunain dan di situs Baghdad di seberang kota Mash al-Jabal. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, sejumlah korban akibat serangan Israel sejak 2 Maret mencapai 480 orang tewas dan 1.300 orang terluka. Asap hitam membumbung dari kilang minyak di Bahrain setelah serangan drone Iran. Pemerintah menyebut serangan menyasar kilang milik Bapco Energies yang berada di Pulau Sitra, tidak jauh dari ibu kota Manama. Pemerintah Bahrain menyatakan kebakaran terjadi akibat serangan drone Iran yang menargetkan fasilitas kilang minyak di Ma'mer dengan kerusakan material, tetapi tidak ada korban jiwa. Perusahaan energi milik Bahrain, Bapco Energies, mengumumkan status keadaan luar biasa pada sebagian operasinya usai salah satu kilang minyaknya menjadi sasaran serangan di tengah meningkatnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Serangan Iran ke wilayah Israel terus berlanjut. Sirine berbunyi di seluruh Tel Aviv. Sementara sistem pertahanan udara Israel berusaha mencegat rudal Iran. Warga berlarian menuju bunker dan tempat perlindungan saat serangan terjadi. Serangan ini, saudara, menjadi bagian dari eskalasi militer yang terus berlangsung dalam beberapa waktu terakhir antara kedua negara yang selama ini dikenal sebagai rival utama di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan rekaman rudal yang meledak di dekat lokasi konstruksi di kota Or Yehuda, Israel. Petugas medis setempat menyebut 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya terluka dalam serangan rudal balistik Iran yang diduga menargetkan 2 lokasi di Israel Tengah. Petugas medis juga melaporkan 11 orang telah meninggal dalam serangan drone dan rudal Iran sejak awal konflik pada 28 Februari. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis video yang menunjukkan gelombang peluncuran rudal ke-31 sebagai bagian dari operasi True Promise keempat seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Sejak serangan pertama pada 28 Februari yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Iran merespons dengan serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk Persia. Tidak ada informasi mengenai lokasi dan tanggal video tersebut pada saat laporan ini diterbitkan. Serangan terbaru Iran berlangsung tak lama setelah Majelis Pakar memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi yang baru, dan serangan ini dipandang sebagai deklarasi bahwa Iran tetap bertekad untuk melawan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik ini. Tak hanya menyasar Iran, Israel juga mengerahkan pasukannya ke wilayah perbatasan dengan Lebanon sejak Senin kemarin. Tank dan kendaraan militer lapis baja terlihat di sisi perbatasan Israel. Sejak awal perang dengan Iran, militer Israel juga terus menggempur basis pertahanan kelompok Hizbullah yang pro-Iran dan terus melancarkan roket ke wilayah Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang melawan Iran akan segera berakhir. Trump meyakini berakhirnya perang dengan Iran menandakan adanya awal dari sebuah negara baru. Hal tersebut disampaikan Trump dalam sesi tanya jawab dengan wartawan di Florida pada Senin malam waktu setempat. Trump menyebut operasi yang telah digencarkan sejak akhir Februari lalu telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Menurut Trump, militer Amerika dan Israel juga telah menghancurkan berbagai aset militer Iran, termasuk armada laut, angkatan udara, serta sistem pertahanan udara negara tersebut. Well, I think you could say it both. The beginning, it's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar. They have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Korps Garda Revolusi Iran bilang mereka siap untuk setidaknya perang skala penuh intensitas tinggi selama 6 bulan dengan kecepatan saat ini. Iran klaim rudal yang telah digunakan sejauh ini sebagian besar termasuk generasi pertama dan kedua diproduksi tahun 2012. Dan Iran bahkan belum menggunakan rudal yang telah diproduksi selama 10 tahun terakhir yang telah meningkat beberapa kali lipat. در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. Kepala Staf Militer Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir memperingatkan bahwa perang melawan Iran akan melemahkan waktu yang lama. Peringatan itu disampaikan dalam pertemuan Komando Pertahanan Dalam Negeri pada hari Minggu lalu. Ia meminta pasukan militer Israel tekun dan sabar menghadapi perang melawan Iran. Eyal Zamir mengklaim Angkatan Laut Israel telah menewaskan 5 komandan tinggi Korps Garda Revolusi Iran. Israel memastikan tidak ada tempat aman bagi Iran di Timur Tengah maupun tempat lainnya. כבר שנתיים במצב של חירום מתמשך. אנחנו צריכים בעיקר כרגע לגלות התמדה ואורך רוח. זה ייקח עוד זמן רב. לזה אתם צריכים להיות מוכנים. וכמה זמן שזה ייקח? זה ייקח שום מקום בטוח לשלוחות הרשע האיראני, בשום מקום במזרח התיכון, לא בביירות ולא בשום מקום אחר. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku kecewa dengan terpilihnya pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei. Menurut Trump, tidak akan ada perubahan jika Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei.
Donald Trump secara terang-terangan menegaskan kekecewaannya soal pemimpin baru Iran, Mujtaba Khamenei. Ia menjelaskan masalah di Iran bakal tetap sama seperti era Ali Khamenei. I don't want to say that, but I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. Saudara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Teheran telah menolak permintaan gencatan senjata dari sejumlah negara termasuk Tiongkok, Perancis, dan Rusia. Wakil Menteri Luar Negeri Iran mengklaim dirinya masih unggul dalam konflik terhadap Amerika Serikat dan juga Israel. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan sejumlah negara Islam dan non-Islam telah melakukan komunikasi dan menyatakan kesediaannya untuk menghentikan perang. Namun langkah itu ditolak oleh Iran. Kazem meyakini penghentian perang saat ini berada di tangan Iran. Ia pun menambahkan perang yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah menimbulkan kerugian besar bagi rezim Israel dan Amerika Serikat bersama sekutu mereka. اینگونه نیستش که همین امروز دیگه بیان توقف و آتش بس ما هم بگیم بسیار خوب و تمام. ما الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد. Imbas perang Amerika Serikat, Israel dan Iran, pemerintah Filipina mulai naikkan harga BBM. Informasinya usai jeda. Saudara, Garda Revolusi Iran menyebut sekitar 300 kapal tanker minyak besar dan kapal kontainer tertahan di kedua sisi Selat Hormuz. Juru bicara Garda Revolusi Iran mengatakan konsekuensi bagi pasar global dan para pelaku internasional akan menjadi tanggung jawab Amerika Serikat dan Israel. Pasar bereaksi keras setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target Iran, mendorong harga minyak mentah Brent naik sekitar 10 hingga 13% pada awal eskalasi. Di sisi lain, pemerintah Filipina mulai menaikkan harga bahan bakar minyak secara bertahap sejak Selasa 10 Maret sebagai imbas perang Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Imbas kebijakan baru ini, warga Filipina antre mengisi BBM di sejumlah SPBU Kota Manila pada Senin lalu. Tidak hanya kendaraan, warga juga membawa wadah untuk mengisi persediaan bahan bakar sebelum harga BBM Filipina naik. Pemerintah Filipina juga menerapkan sistem kerja 4 hari seminggu untuk mengurangi dampak kenaikan harga minyak. Kebijakan kenaikan BBM menimbulkan protes kelompok transportasi umum yang terancam kehilangan pendapatan. Wala naman tayong magagawa dahil nagkakaroon na talaga ng giyera sa Iran. So kailangan na lang tayo talaga magtipid ng paggamit ng crudo or gasoline. At titiyakin pa rin naman natin na tuloy-tuloy na makapagserbisyo bagamat hirap dahil talagang malaking epekto niyan dahil yung 23 pesos ay hindi biro per liter. At kung kami nga nagkukonsume ng 30 liters per day ay halos nasa 600 pesos yung mawawala sa amin para dahil ng bunga ng pagtaas ng petrolyo. Imbas perang AS dan Iran, pemerintah Bangladesh membatasi penjualan bahan bakar minyak sejak Jumat lalu. Hal ini memicu antrean panjang kendaraan dan warga rela mengantre berjam-jam di sejumlah pompa bahan bakar di kota Dhaka, Bangladesh. Mulai Senin 9 Maret, pemerintah Bangladesh juga menutup universitas dan sekolah dengan memajukan libur Idul Fitri lebih awal untuk mengurangi konsumsi listrik. Pemerintah Bangladesh mengimbau lembaga dan kantor untuk memaksimalkan cahaya alami dan meminimalkan konsumsi daya yang tidak perlu.
যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের সেই প্রভাবটা পড়েছে এবং এর জন্য জ্বালানি সংকটের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং যার কারণে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছুটি দেওয়া দরকার। তার জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্লাস স্থগিত করেছে, বন্ধ দিয়ে দিয়েছে, ঈদের ছুটি দিয়ে দিয়েছে এবং আমরা আশাবাদী যে এই যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হবে, এই সংকট থেকে আমরা তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবো। Sementara di Pakistan, pemerintah setempat menghentikan kegiatan sekolah selama 2 pekan untuk menyikapi kondisi ekonomi dan energi terdampak perang AS di Iran. Pemerintah Pakistan juga menerapkan 4 hari kerja dalam sepekan, kecuali sektor perbankan, termasuk memotong 50% tunjangan BBM selama 2 bulan, kecuali bus dan ambulans. Pemerintah Pakistan juga memangkas konsumsi BBM di seluruh departemen pemerintahan, termasuk memotong 50% tunjangan BBM selama 2 bulan kecuali bus dan ambulans. Pengeluaran departemen akan dipotong sebesar 20% dan sebagian besar perjalanan luar negeri menteri dan pejabat akan dibatasi. आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50%। Saudara, Presiden Prabowo Subianto hari ini memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, membahas sejumlah isu dampak perang di Timur Tengah. Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil menduga Presiden ingin membahas soal Idul Fitri, BBM hingga konflik di Timur Tengah. Nah, pembahasannya seperti apa nanti setelah rapat baru saya kasih informasi. Tapi feeling saya masih tetap terkait dengan urusan persiapan Hari Raya Idul Fitri dan ketersediaan pangan, kemudian BBM, dan juga adalah bagaimana menyikapi perkembangan terkini terkait dengan ketegangan di Timur Tengah. Lalu apa saja yang dibahas dalam ratas sore hari ini? Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Anggi Mendarwan. Jona, selain pembahasan terkait dengan ekonomi, apa saja poin-poin yang dibahas dalam ratas sore hari ini, Jona? Ya, Cynthia, ada beberapa hal yang dibahas dalam ratas ini. Yang pertama terkait dengan ketersediaan stok pangan selama bulan puasa ini, apakah sudah cukup untuk lebaran atau tidak. Yang kedua adalah membahas terkait dengan adanya bahan bakar minyak. Ini cukup penting kalau kita lihat saat ini di regional atau di kawasan dampak dari perang Iran dengan Israel ini, harga minyak per barel sempat menyentuh $100 dan sekarang memang dikabarkan sudah turun. Tapi memang terkait dengan adanya fluktuasi ini memang cukup berdampak terkait dengan adanya harga minyak di pasaran. Dan selain terkait dengan membahas harga minyak dan juga tersediaan pangan atau lebaran, Presiden juga ingin mengetahui terkait dengan bagaimana kesiapan menjelang hari raya. Ini cukup penting kalau kita lihat ini tinggal beberapa hari lagi. Presiden ingin memastikan dalam ratas bahwa semuanya sudah siap dan terhindar dari masalah. Namun yang paling penting adalah inti dari ratas ini adalah membahas terkait dengan adanya eskalasi khususnya pasca dari dampak perang dari Iran Israel, di mana saja ini tentu saja memukul banyak sektor, tidak hanya mungkin sektor dari migas tapi juga sektor perekonomian lain. Indonesia secara tidak langsung juga ikut terdampak, mulai dari harga minyak, yaitu saja ini harus dihitung ulang atau dikalkulasi, ditambah lagi dengan naiknya harga dolar dikarenakan memang ada pengaruh dengan ekspor impor. Maka dengan adanya ratas ini Presiden ingin memastikan bahwa ada harga yang stabil atau perekonomian yang tidak langsung meningkat drastis, sehingga diharapkan para pembantu Presiden, yaitu para menteri, bisa memaparkan terkait dengan hasil evaluasi selama beberapa hari dan bisa nanti menindaklanjuti
menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Presiden terkait dengan mungkin adanya kontrol terhadap mungkin harga ataupun adanya mungkin sejumlah hal lain, mungkin adanya operasi pasar atau beberapa hal yang dimungkinkan untuk bisa mengontrol agar jangan sampai nanti menjelang hari raya Lebaran ada harga-harga yang terus meroket naik dan masyarakat akhirnya menjadi panik, tidak tenang, dan sejak ini sangat berbahaya khususnya bagi masyarakat. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Saudara, DPR bakal meminta penjelasan TNI soal surat telegram Panglima TNI agar seluruh jajarannya siaga 1. Menurutnya aparat negara memang harus siaga, namun munculnya surat telegram dari Panglima TNI tetap membutuhkan penjelasan yang konkret. Ketua DPR Puan Maharani bilang akan meminta Komisi 1 DPR untuk bertanya kepada TNI soal maksud surat telegram siaga 1 itu. Menurutnya perlu ada penjelasan mengapa Panglima TNI mengeluarkan surat telegram siaga 1. Perintah kesiapsiagaan memang hal yang biasa, namun tetap butuh penjelasan untuk apa keluar perintah siaga 1 dan mengapa perintah itu diperlukan. Sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas, nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menyebut instruksi status siaga 1 oleh Panglima TNI adalah bentuk perlindungan terhadap keutuhan bangsa dan negara di tengah konflik Timur Tengah. TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional maupun nasional, katanya dalam pesan kepada Kompas TV. Ya, Sapa Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi dan kita akan jelang beberapa tayangan yang akan menghantarkan Anda untuk berbuka puasa dan juga kita nantikan kumandang azan maghrib setelah yang satu ini. Ucapkan selamat berbuka puasa dan menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami temani buka puasa Anda dengan berita kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan, palu basah. Menjadi salah satu menu favorit warga untuk berbuka puasa. Palu basah dikenal sebagai hidangan berkuah kental, berbahan dasar daging sapi dan jeroan yang dimasak dengan racikan rempah-rempah khas. Cita rasanya yang gurih dan kaya rempah semakin nikmat saat disantap hangat bersama seporsi nasi putih. Keunikan palu basah terletak pada tambahan kelapa sangrai yang dihaluskan sehingga menciptakan tekstur kuah yang lebih pekat dan aroma yang menggugah selera. Sementara di Palembang ada salah satu penganan pilihan untuk berbuka, ada sate cucuk manis. Nah, selain pempek, sate cucuk manis ini adalah salah satu makanan khas kota Palembang yang dipadu dengan cuko berempah. Di warung sate Wakdin, sebelum dibakar, daging diungkep hingga setengah matang. Setelah itu daging dipanggang dan sesekali dilumuri cuko. Sate cucuk manis ini disajikan dengan sambal nanas dan acar untuk menambah kelezatan. Untuk harga, sate cucuk manis dibanderol mulai harga Rp30.000 untuk 5 tusuk sate. Hidangan Nusantara bisa jadi opsi menu berbuka puasa. Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Jamzari. Medina, apa rekomendasi Anda untuk berbuka hari ini, Medina? Ya betul sekali Cynthia dan juga saudara, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa.
Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini saya senang sekali karena saya berkesempatan untuk buka puasa di Hotel Artama di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dimana ini tempat buka puasanya ini berbeda dari restoran pada umumnya. Kenapa? Karena ini berada di lantai 12 sehingga pemandangannya seperti yang di belakang saya ini, saya bisa melihat pemandangan kota Jakarta dari lantai 12. Ada gedung-gedung skyscraper dan juga kendaraan yang berlalu lalang. Nah, hari ini saya udah nggak bingung lagi karena buka puasa pakai apa, karena ini adalah makanan buka puasa saya hari ini. Nah, saya bingung banget nih Cynthia dan juga saudara, saya mulai dari yang mana dulu? Tapi kalau kata orang-orang kan berbukalah dengan yang manis ya. Nah, Hotel Artama ini punya hidangan berbuka puasa favoritnya, yaitu es sarang buah yang di depan saya ini. Nah, es sarang buah ini bukan sarang burung, bukan sarang hiu, tapi sarang buah. Saya mau lihat dulu ya, ada apa aja nih dalamnya. Ini kalau saya lihat ada nata de coco, kemudian ada melon, ada jeruk, dan juga ada strawberry. Nah, karena tadi saya baru batalin pakai air putih aja, saya mau menyantap langsung es sarang buah ini ya Cynthia. Saya coba dulu, bismillah. Saya rasanya mau melayang karena ini bener-bener seger banget, gak cuma di mulut aja tapi sampai ke kerongkongan tenggorokan, bahkan sampai ke usus saya langsung berasa segar kembali, saya langsung merasa seperti berstamina kembali. Nah, ini merupakan es sarang buah yang katanya ini merupakan sajian favorit untuk berbuka puasa di Hotel Artama. Nah, kalau gitu karena tadi saya sudah batalin pakai es sarang buah, sekarang saya mau coba geser nih ke makanan besarnya. Nanti aku ke kamu lagi ya, bentar ya. Nah, sekarang ini di depan saya udah ada mie kuah kampung. Nah, mie kuah kampung ini kalau saya lihat katanya sih ini juga sajian favoritnya Hotel Artama. Nah, tapi kok kayaknya kuahnya ini biasanya kalau saya lihat itu kan mie kuah tuh kuahnya kuning atau bening begitu ya. Tapi ini warnanya lebih kayak merah tom yum begitu, dan ini juga saya lihat kalau katanya mie, tapi ini udah ada mie kuningnya memang, tapi ini saya lihat juga ada kue tiaunya. Kue tiaunya ini juga disajikan bersama dengan mie kuningnya, jadi ini lengkap sekali, ada mie, ada kue tiaw juga. Kemudian saya baru lihat nih mie kuah kampung tapi pakai crab stick. Nah, ini selain crab stick ini juga ada, saya lihat ada bakso ikannya, kemudian juga ada sosisnya lengkap banget, dan juga wortel dan kolnya. Oke, sekarang saya mau coba langsung makan aja ya. Saya mau coba lagi karena enak banget. Ini rasanya bener-bener hangat, enak, kuahnya itu rich, kaya, tapi pekat, cuman nggak bikin enak gitu. Jadi cocok banget kalau buat buka puasa, karena nggak bakal enak kalau misalkan kita makan banyak-banyak juga. Ini saya lihat juga toppingnya ini banyak sekali, nggak cuma mie dan kue tiaw saja, tapi juga ada sosis, ada crab stick, ada wortel, dan juga ada sawi hijaunya. Jadi kita juga makan sayur. Nah, oke, kalau gitu saya mau coba makan lagi deh karena ini enak banget. Saya mau coba lagi mie-nya. Benar-benar perpaduan yang pas antara sosis dan juga mie dijadikan satu di dalam sebuah mangkuk yang hangat untuk berbuka puasa. Jadi benar-benar ini nggak bikin enak. Jadi kalau saya sih merekomendasikan habis makan es sarang buah, makan mie kuah kampung. Nah, ini dia salah satu hidangan yang sudah saya tidak sabar untuk mencoba, yaitu dessert chocolate fountain yang ada di sebelah saya ini. Nah, ini bikin pengalaman makan jadi lebih seru ya Cynthia dan juga saudara, karena kita nggak cuma makan coklat biasa, tapi ini juga ada air mancurnya. Nah, untuk makan coklat fountain ini sudah disediakan 2 stick, yaitu ada stick
buah yang ada strawberry, jeruk dan juga melon, dan kemudian juga ada mini puffer cheese-nya dan juga marshmallow-nya. Karena tadi saya udah makan yang buah, saya mau coba yang mini puffer cheese dan marshmallow. Akan saya lihat, saya taruh di sini. Luar biasa. Ini benar-benar langsung terbalut oleh coklat. Ini benar-benar nggak berhenti loh coklat fountain-nya ini. Wah, ini saya nggak sabar sih. Ini saya mau coba dulu ya. Puffer cheese-nya nggak keras, puffer cheese-nya lembut banget, kayak sponge cake, tapi bukan sponge cake, ini puffer cheese mini. Marshmallow-nya juga nggak terlalu manis, jadi balance dengan rasa coklatnya. Jadi ada rasa dark coklat dan ada rasa manis sedikit dari mini puffer cheese dan juga marshmallow-nya. Jadi ini merupakan perpaduan yang pas dan balance antara coklat fountain dan juga properti gemesnya ini. Nah, untuk rasa coklatnya sendiri ini memang sepertinya dark coklat tapi tidak terlalu pahit, mungkin hanya sekitar 60% darknya. Tapi benar-benar pas tadi saya nyobain, rasanya saya pengen nyemplung nih ke coklat fountainnya, saya pengen berenang di coklat fountainnya itu, karena emang beneran seenak itu. Kalau Cynthia sendiri buka puasa di studio pakai apa? Kalau gitu saya mau lanjut buka puasa, hidangan-hidangan, makan-makan hidangan. Aduh, saya sampai bingung saya mau mulai yang mana dulu. Ini ada hidangan takjil, ada bubur sumsum, ada kolak pisang, kemudian ada soto ayam, dan ini nasi goreng teri judulnya. Tapi saya lihat kok ada spaghetti aglio olio-nya. Jadi ini memang hidangan Nusantara, tetapi juga tidak plek-ketiplek hidangan Nusantara saja, tetapi juga banyak hidangan-hidangan lainnya. Dan ini juga ada berbagai macam takjil lainnya. Ini ada bakwan goreng, risol, dan juga singkong, dan juga berbagai macam dessert lainnya. Kalau gitu saya mau balik lagi buka puasa, menghabiskan hidangan yang ada di depan saya dulu ya. Kembali ke Anda, Cynthia. Ini kayaknya kalau menunya sebanyak itu bisa langsung sampai sahur ya, Medina ya. Jadi kalau dilihat dari ekspresinya Medina, ini sampaknya benar-benar lezat. Bahkan sampai fountain coklatnya ada di mejanya Medina. Selamat berbuka puasa ya untuk teman-teman di sana. Iya. Kalau kata Medina tadi nanya kan, Cynthia buka puasa di studio pakai apa? Pakai sarang dosa. Karena kita semua dibuat iri, kita iri banget sama Medina. Jadi itu kan dosa ya kalau buka puasanya iri. Oke. Pasti nikmat sekali. Ya, pasti nikmat sekali dan sangat senang karena buka puasanya di hotel. Asik banget ya. Ya, kita punya berita lainnya saudara. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, ada berita yang cukup menarik dari Iran. Sudah 11 hari perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang perang akan segera berakhir, tapi Israel katakan perang melawan Iran butuh waktu lama. Kita bahas usai jeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang melawan Iran akan segera berakhir. Trump pun meyakini berakhirnya perang dengan Iran menandakan adanya awal dari sebuah negara baru. Lantaran operasi yang telah digencarkan sejak akhir Februari lalu telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Menurut Trump, militer Amerika dan Israel juga telah menghancurkan berbagai aset militer Iran, termasuk armada laut, angkatan udara, serta sistem pertahanan udara. It's the beginning of building a new country. But they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Berbeda dengan Trump, Israel melalui Kepala Staf Militer, Letnan Jenderal Eyal Zamir, memperingatkan bahwa perang melawan Iran akan menghabiskan waktu yang lama. Peringatan itu disampaikan dalam pertemuan Komando Pertahanan Dalam Negeri hari Minggu lalu. Ia pun meminta pasukan militer Israel tekun dan sabar menghadapi perang melawan Iran.
Israel memastikan tak ada tempat aman bagi Iran di Timur Tengah maupun tempat lainnya. ישראל נמצאת כבר שנתיים במצב של חירום מתמשך. אנחנו צריכים בעיקר כרגע לגלות התמדה ואורך רוח. זה ייקח עוד זמן רב, לזה אתם צריכים להיות מוכנים. וכמה זמן שזה ייקח? זה ייקח שום מקום בטוח לשלוחות הרשע האיראני, בשום מקום במזרח התיכון, לא בביירות ולא בשום מקום אחר. Sementara Korps Garda Revolusi Iran bilang mereka siap untuk setidaknya perang skala penuh dengan intensitas tinggi selama 6 bulan. Iran mengklaim rudal yang telah digunakan sejauh ini sebagian besar termasuk generasi pertama dan kedua yang diproduksi tahun 2012. Dan Iran bahkan belum menggunakan rudal yang telah diproduksi selama 10 tahun terakhir serta telah meningkat beberapa kali lipat. تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. Kini tiap negara, baik Iran, Amerika Serikat, dan Israel, saling klaim memiliki kekuatan yang besar dalam menghadapi perang dalam jangka waktu panjang. Lalu pertanyaan besarnya, siapakah yang akan menyerah terlebih dahulu sebagai penanda berakhirnya perang? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, gambar atau visual yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana di sana sedang menantikan kedatangan ada 22 warga negara Indonesia yang berasal dari Iran dengan latar belakang profesi mulai dari pelajar lalu juga pekerja. Mereka ke-22 warga negara Indonesia ini sempat dievakuasi ke Baku, Azerbaijan, dan untuk sebelumnya diterbangkan kembali untuk pulang ke tanah air dan direncanakan atau sekarang sebetulnya sudah tiba di terminal kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 17:59 tadi sebelum azan maghrib berkumandang. Ke-22 WNI dan para pendampingnya sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk segera dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing di tanah air di Indonesia. Kita ketahui bahwa konflik di Timur Tengah terutama di Iran ini menyebabkan sejumlah warga negara Indonesia di Iran maupun juga di negara-negara Teluk menjadi terhambat untuk pulang ke tanah air. Namun alhamdulillah malam hari ini ada 22 warga negara Indonesia yang berhasil dipulangkan dari Iran. Rencananya sebelumnya ada 32 warga negara Indonesia yang akan diterbangkan hari ini dari Baku, Azerbaijan menuju Jakarta. Namun nanti akan ada keterangan lebih lanjut mengapa hanya 22 yang lebih dulu diterbangkan ke Indonesia, sedangkan 10 lainnya masih berada di Baku, Azerbaijan, dan informasinya besok baru akan datang ke tanah air. Ini merupakan tahap pertama atau kloter pertama warga negara Indonesia yang berada di Iran dipulangkan ke tanah air untuk menuju ke daerah asalnya masing-masing. Dan malam hari ini juga kita akan memperbincangkan konflik yang terjadi di Iran, konflik perang yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel. Apa sebenarnya dan berapa lama durasi perang yang akan berlangsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel? Untuk membahas hal ini, kita akan membahasnya dengan pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan ada juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, Soleman Ponto, yang keduanya tersambung melalui sambungan virtual. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Prof. Hik dulu. Prof. Hik, Amerika Serikat setidaknya melalui Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan sinyal akan mengakhiri perang. Nah, apa ini artinya ada rasa takut di benak Amerika Serikat untuk terus maju mengingat Iran telah mengganti pemimpinnya dan mengaku siap berperang bahkan hingga 6 bulan ke depan?
Ya, ini memang narasi ya, narasi dari pihak Amerika Serikat. Meskipun saya pantau juga berita yang narasinya sangat kontradiktif. Di satu sisi mengatakan bahwa akan segera selesai, namun di sisi lain akan menghantam Iran lebih kuat lagi, lebih keras lagi. Nah, jadi kita tidak tahu seperti apa. Mungkin saja Presiden Trump melakukan narasi ini untuk menenangkan bursa, karena beliau ini sangat sensitif terhadap bursa. Dan bursa belakangan ini reaksinya negatif terhadap perang ini, terutama sekali dengan ketidakpastian adanya kapan perang ini akan berakhir. Karena tidak seperti yang diharapkan oleh Trump ketika menyerang Venezuela yang hanya 300 menit begitu, tapi ini sepertinya tidak seperti itu. Dan memang posisi dari Amerika Serikat itu adalah posisi yang menyerang, ofensif. Sementara Iran adalah defensif, sehingga semua bergantung pada Amerika Serikat. Karena kalau dari sisi Iran, Amerika Serikat menghentikan serangan, dia juga akan menghentikan serangan. Dalam hal ini tentu Amerika Serikat dengan Israel ya. Jadi seperti itu situasinya. Narasi yang lain adalah narasi dari Iran tentunya yang mengatakan bahwa kami siap untuk melayani sampai kapanpun serangan akan dilakukan baik oleh Amerika maupun Israel. Seperti itu. Prof, saya menyimak yang Anda katakan dan juga dikutip oleh sejumlah media juga bahwa ada 5 variabel utama yang menentukan cepat atau lamanya perang Amerika Serikat Israel versus Iran ini. Bisa dijelaskan kembali, Prof? Kira-kira apa yang bisa menjadi titik awal atau variabel utama itu, 5 variabel utama itu? Ya, yang pasti adalah pertama kaitan dengan stamina ya. Apakah itu logistik, rudal, dan kemudian juga pasukan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dukungan dari publik dalam negeri, termasuk di sini juga ada masalah bursa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kalau kita kaitkan dengan apakah perang ini akan diikuti oleh negara-negara lain yang akan masuk. Karena kita sudah dengar misalnya Inggris dan Prancis sudah menyiapkan pangkalan militer mereka, sementara Rusia sudah membocorkan informasi terkait di mana pasukan Amerika berada ke Iran. Dan kemudian juga dari Cina, mereka mengatakan bahwa tentu Iran tidak boleh dijadikan seperti Venezuela, di mana Venezuela itu diminta untuk tidak menjual minyak ke Cina. Dan kemudian yang keempat, bagaimana reaksi dunia? Karena sekarang ini menciptakan instabilitas di berbagai negara atau potensi instabilitas. Karena demo-demo yang katakanlah mendukung salah satu pihak atau menentang pihak yang lain, itu bisa berakibat pada pecahnya dunia. Dan kemudian kadangkala warga negara dari Amerika datang misalnya ke suatu negara, kemarahan publik di dalam negeri negara tersebut terhadap Trump itu akan dilampiaskan ke warga negara mereka. Ini mendorong yang tadi, isu yang nomor 2. Dan yang terakhir adalah kalau ada peran dari mediator. Tapi mediator di sini biasanya diminta untuk menyelamatkan muka. Nah, ini yang saya juga harus ingatkan bahwa mungkin Trump ingin menyelesaikan perang ini dengan meminta presiden kita, Pak Prabowo, untuk menjadi mediator bersama Pakistan. Nah, ini harus hati-hati. Karena kalau misalnya memang presiden sudah menawarkan, tetapi jangan sampai Amerika Serikat memanfaatkan kebaikan dari Indonesia, Presiden Prabowo untuk jadi mediator, padahal Iran tidak mau. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, jadi harus kalau misalnya fungsi mediasi itu biasanya kalau sudah memang ada keinginan untuk mengakhiri perang, tapi harus dari pihak-pihak yang bersengketa. Seperti itu. Oke. Saya ingin bahas sekarang dari perspektif intelijen dan juga strategi militer ke Pak Sulaiman Ponto. Pak Sulaiman, kalau dari pernyataan Donald Trump yang mengatakan bahwa ada indikasi bahwa perang akan segera berakhir, padahal ini kontradiktif sekali dengan pernyataan dirinya sebelumnya yang menyatakan bahwa ini kita akan terus gempur sampai pemimpin Iran ataupun orang-orang penting di Iran ini sudah lenyap, katanya begitu. Dari kacamata atau perspektif strategi militer, pernyataan Donald Trump yang kontradiktif ini bagaimana, Pak Sulaiman? Ya, kalau menurut saya memang dari Pak Donald Trump, Amerika ini sudah mulai capek karena apapun mereka pertama menyerang, kedua mereka datang dengan kapal, ketiga kalau di kapal lama-lama juga orang kapal itu pusing, apalagi diserang, sehingga kalau melihat itu masuk di akal karena dia sudah mulai capek. Sedangkan harapannya seperti Venezuela katakan tadi Prof. Hikmahanto hanya 300 menit,
ternyata ini bisa 300 jam lebih. Nah, kan? Nah, di luar dari itu, apalagi ternyata yang mengganti itu anaknya sendiri, yang militer, yang dari ideologinya juga ideologi yang keras. Sehingga satu hanya bagi yang mengganti ini balas dendam. Nah, ini yang tidak diperkirakan, sehingga ketika menemukan ini seperti menemui batu. Nah, sekarang beliau sudah mulai mencari bagaimana jalan keluar yang terbaik. Oke. Begitu. Ini kalau saya lihat mungkin ada faktor kelelahan seperti yang Anda katakan ya, Pak Sulaiman. Tapi apakah bisa dikatakan juga bahwa strategi perang Iran ini sudah sedikitnya berhasil untuk menguras tenaga Amerika Serikat dan Israel sejauh ini, Pak Sulaiman? Ya, masing-masing saling menguras. Kalau kita lihat juga Iran juga hancur-hancuran, dari Israel begitu, Amerika apalagi, orang kapal saya yakin sudah sangat capek itu. Itu pasti siaga 1 mereka. Ya. Siaga 1 itu tidak tidur 24 jam, itu setengah-setengah itu. Oke. Nah, sedangkan Iran, walaupun diserang begitu masih bisa tidur, masih keluarga ada, moral tinggi. Sedangkan bagi orang kapal itu moralnya sudah rendah. Oke. Ya. Gitu. Ya, saya kembali ke Prof. Prof, kalau dari 5 faktor yang Anda ungkapkan tadi, salah satunya Anda mengatakan soal ekonomi juga ya, terutama kita melihat dari sektor energi, harga minyak dunia. Banyak dorongan dari negara lain khususnya yang mengeluhkan harga minyak dunia. Kalau menurut Anda apakah ini jadi salah satu dorongan untuk menghentikan perang nantinya atau bagaimana? Termasuk nanti keterlibatan Tiongkok dan Rusia. Tapi jangan dijawab dulu Pak Frik, saya akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu untuk memantau kepulangan warga negara Indonesia dari Iran. Ini adalah visual terkini yang Anda saksikan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ketika ada 22 warga negara Indonesia yang pulang dari atau dipulangkan dari Teheran, dari Iran melalui Azerbaijan yang sebelumnya dievakuasi ke Azerbaijan. Iya. Memang agak bercampur warga negara Indonesia yang pulang dari Iran ini dengan para jemaah umroh yang pulang dari Tanah Suci ya. Ini sebagian keluarga juga jika Anda bisa lihat duduk agak jauh menuju ke terminal kedatangan. Ini adalah sejumlah keluarga yang menantikan warga negara Indonesia yang pulang dari Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, setelah sebelumnya dijemput oleh tim evakuator dari Kementerian Luar Negeri untuk menjemput mereka dari Teheran menuju Baku dan dipulangkan ke Indonesia. Nanti kita akan tanyakan tadi soal faktor energi atau harga minyak dunia yang terus naik sehingga menyebabkan negara-negara ini ikut terlibat dalam perang ini kepada Prof. Hikmahanto Juwana setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Total bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan dengan pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana dan juga Pak Sulaiman Ponto, mantan Kabais ya. Saya ke Pak Prof. Hikmahanto. Prof, tadi saya menyinggung soal 5 faktor yang bisa menjadi penyebab ya lama tidaknya perang ini berlangsung. Salah satunya soal ekonomi, terutama harga minyak dunia. Nah, kira-kira apakah ini akan jadi salah satu dorongan untuk menghentikan perang kalau memang ada negosiasi soal harga minyak dunia, terutama saya yang paling menonjol saya melihat Tiongkok dan Rusia ini, Prof. Ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengomentari tadi Pak Menlu sudah mengapresiasi. Oke, silakan. Ya. Saya apresiasi juga apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam rangka perlindungan warga negara kita. Tapi saya mohon juga Pak Menlu untuk tidak melupakan warga negara kita yang mungkin ada di Israel dan minta untuk segera ke Yordania untuk kemudian bisa dievakuasi dari sana dan kemudian juga Lebanon karena ini wilayah-wilayah yang baik itu diserang oleh Israel maupun diserang oleh Iran begitu. Jadi warga negara kita harus diutamakan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi soal minyak, beberapa hari yang lalu Trump ditanya juga oleh wartawan bagaimana nih soal minyak karena Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Trump mengatakan saya nggak care gitu, saya nggak perhatian terhadap masalah itu. Tapi kemarin ini beliau mengatakan bahwa ini menjadi concern mengenai masalah minyak ini. Dan dia ingin memaksa agar Selat Hormuz ini bisa dibuka, bahkan dia sudah memunculkan ide agar asuransi
itu yang selama ini dipegang oleh perusahaan-perusahaan asuransi Inggris itu kan semakin mahal harganya untuk kapal-kapal tanker lewat situ. Itu sekarang katanya Trump itu akan dibuat asuransi yang wajar harganya sehingga bisa dimanfaatkan oleh kapal-kapal tanker. Artinya apa? Saya melihat Trump ini mengatakan bahwa ini penting. Dan itu juga disampaikan oleh signal yang diberikan oleh bursa bahwa minyak ini yang tadinya cuma $80 kalau saya tidak salah, melonjak langsung ke hampir $120. Ini akan banyak berdampak ke perekonomian dunia dan kemudian berdampak kepada perekonomian dari banyak negara. Nah, oleh karena itu, Trump kelihatannya tidak bisa membiarkan masalah ini. Sementara dari sisi Iran, itu saya mendengar berita bahwa Iran justru memanfaatkan agar bagi kapal-kapal dari negara yang benderanya akan keluar masuk itu diperbolehkan sepanjang mereka mau mengusir duta besar Amerika Serikat atau Israel di negaranya. Jadi ini juga ada syarat seperti itu. Daya tawar yang sangat kuat begitu ya, Prof? Iya, karena strategi dari Iran adalah memang untuk membuat Selat Hormuz ini bisa ditutup, terus kemudian harga minyak melonjak. Dan kemudian negara-negara akan menyalahkan Trump gitu ya, dan kemudian ini yang bisa mungkin menghentikan perang yang sekarang ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Oke, kembali ke faktor intelijen, Pak Soleman. Faktor intelijen dan proksi seperti misalnya Hezbollah, Houthis atau milisi Irak atau Suriah misalnya yang juga ikut membantu Iran, ini bisa memperpanjang durasi perang atau tidak kira-kira? Nah, apakah Iran juga akan mengaktifkan poros perlawanan secara penuh dan berapa lama itu bisa menahan serangan Israel dan Amerika Serikat, Pak Soleman kira-kira? Ya, saya memperkirakan dalam 2 minggu ini Iran masih akan menyerang. Kenapa? Karena masih dalam amarah untuk membalas dendam kematian sang ayah. Saya kira itu masih akan dalam 2 minggu ini. Setelah 2 minggu itu, baru mereka akan melihat apakah serangan ini menguntungkan atau semakin membuat balasan-balasan itu juga akan membuat mereka menjadi abu. Oke. Jadi menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, ini juga akan menjadi bahan perhatian. Kalau nanti menyerang tapi juga akan semakin kalah, kan itu bukan semakin kalah, semakin hancur juga, itu juga akan menjadi bahan pertimbangan. Oke. Ya, kembali ke Prof. Prof, kalau Anda tadi menyinggung ada warga sipil lah ya, termasuk warga negara Indonesia yang berada di Beirut, Lebanon, yang digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan juga Israel terutama ya, lalu juga ada di Israel itu sendiri yang digempur habis-habisan oleh Iran. Saya ingin menanyakan begini, jika perang berlangsung lama, misalnya berbulan-bulan atau bahkan ya amit-amit jangan sampai bertahun-tahun gitu ya, sebenarnya apa implikasi hukumnya terhadap hak asasi manusia, korban sipil dan potensi tuduhan kejahatan perang bagi kedua belah pihak, Prof? Ya. Jadi dalam konteks seperti sekarang ini, memang yang berlaku adalah hukum perang, hukum humaniter internasional. Nah, memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Apakah itu dari Amerika, dari Israel, bahkan juga dari Iran. Dan mungkin juga dari pihak yang lain yang ikut dalam konflik ini. Misalnya saja menyerang sekolah yang kemarin dipermasalahkan, sekolah di Teheran ya, bagi perempuan. Lalu kemudian juga ada gedung-gedung sipil, kemudian juga bandar udara. Ini memang alasannya sekarang ini adalah itu collateral damage, artinya bukan jadi sasaran tapi terdampak. Nah, tapi masalah hukum humaniter internasional, kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran dan saya yakin ada pelanggaran, itu baru bisa selesai itu pada saat perang sudah usai, baru bisa dilakukan misalnya proses siapa yang bersalah dan lain sebagainya. Itu pun tergantung siapa yang menang perang, karena yang menang perang biasanya akan bebas ya. Justru yang kalah perang yang akan menjadi pecundang. Meskipun kalau Amerika yang kalah perang seperti perang Vietnam, dia bisa terbebas juga dari hal-hal tersebut karena mungkin negara besar begitu ya. Tapi ini yang saya lihat bahwa itu akan nantinya setelah perang usai baru kemudian ada permasalahan-permasalahan terkait dengan adanya pelaku kejahatan perang atau bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida mungkin dan lain sebagainya. Baik, tentu saja kita berharap tidak sampai berlarut-larut ya perang ini berlangsung.
Terakhir saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, saya juga ingin membahas soal kelemahan terbesar Amerika Serikat dan Israel dalam konflik panjang ya, dalam rentetan konflik panjang, atau mungkin Anda juga punya historis tersendiri terhadap kekuatan militer Amerika Serikat dan juga Israel, misalnya logistik, dukungan domestik atau biaya ekonomi dan sebaliknya. Ini kekuatan Iran dalam mempertahankan perang berkepanjangan versus Amerika Serikat dan juga Israel dengan beberapa kelemahannya bagaimana? Ya, sangat lemah kalau berpanjang-panjang karena dia datang hanya dengan kapal. Kalau datang dengan kapal, ya itu sangat terbatas, itu logistiknya terbatas. Belum lagi psikologis manusia-manusia yang mengawaki kapal. Itu sangat terbatas, sehingga tidak akan bisa lama bertahan. Oke. Sedangkan Iran itu ada di darat, itu dia bisa lama. Kemudian kalau Israel bagaimanapun juga Israel itu kecil tempatnya. Kalau Iran menyerang dengan rudal-rudal yang tua itu tadi, diserang utara, jatuh selatan, kemana-mana, Israel juga nanti akan kewalahan sendiri. Karena masing-masing punya kelemahan sendiri. Nah, untuk Iran sendiri, Israel sampai hari ini masih menguasai wilayah udara Iran. Pesawat-pesawat Israel masih bisa menyerang, bisa terbang dengan bebas. Nah, tapi Iran dengan rudal-rudalnya juga bisa menyerang ke sana kemari. Jadi di sini kita sudah lihat, nah nanti makin lama semuanya itu akan capek sendiri. Nah yang paling capek itu orang kapal, makanya Pak Trump sudah kasih signal kan? Supaya dalam mundur tidak kehilangan muka. Terakhir Pak Soleman, singkat saja, apakah ada potensi juga ground battle atau perang darat yang terjadi dalam perang Iran versus Amerika Serikat dan Iran ini? Kecil, perang darat sangat kecil, nggak sampai saya kira. Baik, terima kasih analisis yang sangat baik, sangat bagus dari Pak Soleman Ponto, ex-Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, dan juga ada Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia yang juga memberikan perspektifnya yang sangat baik malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat malam. Malam. Selamat malam. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Di antaranya soal ada sopir yang mengantuk, sebuah dump truck muatan pasir menabrak mobil di akses jembatan Suramadu, Jawa Timur. Saat lagi informasinya untuk Anda. Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Diduga sopir mengantuk, sebuah dump truck muatan pasir menabrak mobil di akses jembatan Suramadu, Jawa Timur. Mobil sedan yang dikemudikan Syafi asal Bangkalan, Madura rusak parah di bagian kanan serta roda. Usai ditabrak truk pasir berukuran besar atau dump truck. Keduanya berjalan searah dari Madura menuju Surabaya. Mobil bahkan sempat terseret 10 meter dan berhenti setelah menabrak pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga sopir truk mengantuk hingga oleng dan menabrak mobil. Saya memang nggak mau mendahului mobil yang di depan saya. Tiba-tiba langsung ada truk yang tiba-tiba ditabrak dari samping itu. Di jembatan Suramadu melibatkan Toyota Yaris dengan mobil dump truck. Untuk penyebabnya seperti apa, Nan? Apa sudah diketahui? Untuk penyebabnya masih kita dalami dan dalam proses penyelidikan. Kami tutup Sapa Indonesia Malam, Saudara. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini dan selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Radi Saputro. Dan saya Cynthia Rompas. Sampai jumpa.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan Sapa